wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Mailani, MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen, dan rekan-rekan kelas 4D manajemen yang berbahagia. Ya, kami di sini dari kelompok 15 ingin menjelaskan mengenai analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 15 terlebih dahulu. Nama saya Dila Larasati, NIM 110118000546. Nama saya Mulyati, NIM 11011800410. Di sini saya pemateri. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Total variansi mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Di sini ada contoh data Blue Cheetos dari minggu pertama Maret. Itu ada produksi aktualnya 48.500 bungkus keripik jagung, biaya aktual jagungnya 780.000 ons seharga 0,0069 US dollar atau 5.382 US dollar. Biaya aktual pengawasnya 360 jam seharga 7,35 US dollar atau senilai dengan 2.646 US dollar. Variansi bahan baku langsung ada 3, yaitu pendekatan kolom yang pertama, yaitu penghitungan untuk contoh Blue Cheetos. Ini diilustrasikan pada tampilan 9 strip 6. Hanya harga dan variansi penggunaan jagung yang ditunjukkan. Selanjutnya ada variansi harga bahan baku pendekatan rumus, yaitu variansi harga bahan baku atau Material Price Variance atau disingkat MPV, mengukur perbedaan antara beberapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan beberapa biaya yang secara aktual dibayar. Itu ada rumusnya di bawah ini. MPV sama dengan AP kali AKI dikurangin SP dikali AKI, atau secara faktor bisa disebut ini. MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali dengan AKI. Nah, itu di mana AP itu singkatan dari harga aktual per unit, atau SP sama dengan harga standar per unit, atau AKI itu kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Penghitungan variasi harga bahan baku. Blue Cheetos membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian 0,0069 US dollar per ons. Jadi AP adalah 0,0069 US dollar, AKI adalah 780.000 ons, dan SP dari tampilan 9 strip 2 adalah 0,0060 US dollar. Dengan informasi ini, variansi harga bahan baku dihitung sebagai berikut. Baik, di sini yang pertama ada tanggung jawab terhadap variansi harga bahan baku. Tanggung jawab terhadap pengandalian variansi harga bahan baku biasanya diemban oleh agen pembelian. Harga bahan baku kemudian memang di luar kendalinya. Namun, variansi harga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada seperti kualitas, diskon kuantitas, jarak sumber dari pabrik, dan lain-lain. Pada contoh Blue Cheetos, penyelidikan mengatakan jagung dengan kualitas lebih tinggi dibeli karena tingkat kualitas biasa langka di pasar. Begitu alasan diketahui.
Tindakan korektif dapat diambil jika diperlukan dan memungkinkan. Dalam hal ini, tindakan korektif tidak diperlukan. Perusahaan tidak memiliki kendali terhadap kurangnya pasokan. Secara sederhana, hanya tinggal menunggu keadaan pasar menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini ada waktu perhitungan variansi harga. Variansi harga bahan baku dapat dihitung pada suatu dari 2 poin. Yang pertama, ada ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi, atau yang kedua, ketika bahan baku dibeli, penghitungan variansi harga pada titik pembelian lebih disukai. Lebih baik memiliki informasi variansi lebih awal daripada nanti. Semakin awal informasi yang sudah lama sering tidak berguna. Selanjutnya, di sini ada variansi penggunaan bahan baku langsung atau pendekatan rumus. Variansi penggunaan bahan baku atau materials usage variance mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Berikut rumus untuk menghitung variansi ini. Di sini terdapat rumus MUV sama dengan SP dikali AQ dikurang SP dikali SQ. Atau dengan pemfaktoran, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. MUV sama dengan AQ dikurangi SQ SP, di mana keterangan dari AQ adalah kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ sama dengan kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, dan SP sama dengan harga standar per unit. Selanjutnya, ada penghitungan variansi penggunaan bahan baku. Blue Cheetos menggunakan 78.000 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Oleh karena itu, AQ adalah 780.000 dari tampilan 9 sampai 2. Kita dapat melihat SP sebesar $0,006 per ons jagung kuning. Meski standar bahan baku yang diperbolehkan SQ telah dihitung pada tampilan 9 sampai 5, perincian yang mendasari penghitungan perlu dikaji ulang. Ingat bahwa SQ adalah produk kuantitas, standar unit adalah 18 ons jagung kuning untuk tiap bungkus keripik jagung. Jadi, SQ adalah 18 dikali 48.500 atau 873.000 ons. Untuk itu, variansi penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Di sini terdapat rumus MUV sama dengan AQ dikurang SQ SP sama dengan AQ tadi udah diketahui 780.000 dan SQ adalah 873.000. 783.000 dikurangi 873.000, SP-nya $0,006. Jadi hasil dari penjumlahan tersebut sama dengan $558 fee atau $558 F. Presentasi SQ dikali SP sama dengan $558 dibagi $5.238 sama dengan 10,7%. Di sini bisa lihat ya. Ketika bahan baku dikeluarkan, variansi penggunaan bahan baku dapat dihitung. Yang terakhir di sini ada tanggung jawab atas variansi penggunaan bahan baku. Secara umum, manajer produksi bertanggung jawab pada penggunaan bahan baku, meminimalkan sisa, pembuangan, dan pengerjaan kembali. Adalah cara-cara manajer untuk memastikan standar akan terpenuhi. Secara variansi harga, menerapkan variansi penggunaan untuk mengevaluasi kinerja dapat mengarah pada perilaku yang diinginkan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang analisis variansi penggunaan bahan baku. Penjelasannya yaitu analisis variansi ini merupakan hasil pembelian jagung berkualitas tinggi yang dibeli Departemen Pembelian. Poin kedua itu ada variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif dan efisiensi untuk tenaga kerja dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa dengan pendekatan kolom, yang kedua bisa dengan pendekatan rumus. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan rumus, yaitu di
sini ada rumusnya. LRF sama dengan AR dikali AH dikurangi SR dikali AH. Ya, kepanjangan dari LRF itu labor rate variance. Dan kepanjangan AR yaitu tarif upah aktual per jam. Kalau penjelasan dari AH itu jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Kepanjangan dari SR yaitu tarif upah standar per jam. Di sini ada poin ketiga, itu tentang perhitungan variansi tarif tenaga kerja. Aktivitas tenaga kerja langsung ini bisa digunakan oleh para pengawas Bluetooth untuk mengilustrasikan penghitungan seluruh tarif tenaga kerja. Di sini ada contoh soal. LRF sama dengan AR dikurangi SR, AH sama dengan 7,35 US dollar. 7 AR-nya di sini, AR-nya itu di sini 7,35 US dollar dikurangi SR. SR-nya di sini 7,00 US dollar. Dan AH-nya 360 sama dengan 0,35 US dollar dikali 360. Hasil dari 0,35 US dollar ini AR dikurangi SR. Persentase dari SR dikali A sama dengan 126 US dollar dibagi 2,520 US dollar, yaitu hasilnya 5%. Poin selanjutnya yaitu ada tanggung jawab terhadap variansi tarif tenaga kerja. Tarif-tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Dengan munculnya tarif tenaga kerja ini biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Ya, di sini ada poin terakhir yaitu analisis variansi tenaga kerja. Dengan tujuan ilustrasi, anggaplah suatu penyelidikan telah dilakukan meskipun variansi 5%. Sepertinya tidak dinilai signifikan. Variansi ini ditemukan penyebabnya adalah penggunaan para operator mesin yang digaji lebih tinggi dan lebih ahli sebagai pengawas. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 15, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.